Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Ini yang kita melihat satu gambaran bahwa pertama malaikat Jibril disebut juga Ruhul Kudus ataupun Ruhul Amin. Mengapa demikian? Bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasul-rasulnya sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pula yang mengantar ataupun mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan Isra dan Mi'raj. Allah juga berfirman, wa innahu lataksilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litukunna minal muksirin. Dan sesungguhnya Al-Quran yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang membawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang memberi peringatan. Ini dalam konteksnya yang kita harus melakukan. Itu diperintahkan Jibril yang pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan rezeki kepada manusia, termasuk hujan, angin, dan binatang. Lalu kemudian kalau malaikat Israfil tugasnya itu meniup trompet ataupun sangkakala pada hari kiamat. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, dan dengarlah seruan pada hari ketika penyuruh malaikat menyuruh di tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyatnya, dan sebenarnya itulah hari keluar dari kubur. Ini kalau kita mencermati ayat tersebut, kalau kita menurunkan semua hal itu, pasti kita akan melakukan atau tidak minimal memberikan satu motivasi terhadap kepada diri kita sendiri.
Ya. Lalu kemudian malaikat Israel bertugas itu mencabut nyawa manusia. Karena itu malaikat Israel disebut dengan juga malaikat maut. Karena Allah juga berfirman, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Surat Sajdah ayat 11. Lalu apa yang kita harus melakukan hal ini? Kita harus bagaimana memberikan suatu sistem dengan nilai-nilai iman yang kita tanamkan kepada diri kita. Bagaimana kita harus memberikan suatu motivasi terhadap diri kita sendiri. Ya. Semua akan berakhir, yang saya katakan selalu. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada pengadilan akhirat. Kita diadili yang sebenar-benarnya. Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Yang bisa memberikan satu jawaban adalah semua dari tubuh kita yang berbicara, yang menjadi saksi. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir ada beberapa malaikat. Malaikat Raqib itu bertugas mencatat amal kebaikan yang dia lakukan manusia sejak akil balik sepanjang hidupnya. Ini kita lihat dalam konteksnya seperti ini. Ya. Karena malaikat memang sudah ada yang diperintahkan oleh Allah. Masing-masing tugas diberikan kepada malaikat. Kalau malaikat Atid, tugasnya mencatat amal kejahatan yang dilakukan manusia selama hidupnya di dunia. Mari kita harus mengoreksi diri kita. Ya. Apa sih yang kita mau lakukan? Semua akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan kita. Kalau tugas mungkar, malaikat mungkar tugasnya sebagai pena kepada manusia di alam kubur. Ini sudah disiapkan oleh Allah. Tugas para malaikat diberikan masing-masing tempat kedudukan proporsinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian malaikat Nakir tugasnya apa? Sama dengan malaikat Mungkar, menanyakan manusia mengenai permasalahan pokok, yaitu Tuhan, agama, nabi, rasul, kitab, dan kiblat. Itu semua yang memberikan
pertanyaan terhadap kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu. Seperti kita melihat malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Ya. Malaikat Malik itu terkenal tegas dan keras. Oh, nggak ada kebijakan, nggak ada kebijaksanaan. Kalau ada kebijaksanaan enak. Beliau nggak ada kebijaksanaan. Ya. Dan dia terkenal dan tegas. Orangnya keras. Ini perlu kita harus memahami hal-hal seperti itu. Siapa lagi? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini diberikan tugas menjaga pintu surga. Ya, yang dikenal sebagai malaikat yang sangat ramah. Ramah sekali. Dan dia bertemu kepada umatnya Rasulullah. Dia sangat rendah dan ramah. Seramah-ramahnya. Kalau ada yang dikatakan ramah di atasnya ramah lagi, ya mungkin sudah paling ramah. Lalu kemudian karena hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada malaikat, Allah adalah mempertebal keyakinan. Ya. Dan kita punya harus keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang tidak memerlukan makan dan minum dan sebagainya. Tetapi mereka itu patut dan tak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kemudian kita ini sebagai manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, diciptakan fi ahsani taqwim. Begitu sempurna kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Makanya kita harus pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diciptakan yang begitu sempurna. Kita harus bersyukur. Ya. Dan kita harus bersyukur, harus sabar menghadapi semua itu. Karena status nilai keagamaan kita semakin tinggi pula nilai-nilai agama yang kita tanamkan, semakin diri kita juga itu mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memberikan satu motivasi, menenangkan nilai-nilai iman yang kita tanamkan, kalau sudah hati kita yang sangat kita bersihkan, minta kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu bagaikan cermin, jangan dikotori.
Kalau ini kaca begitu lama baru dibersihkan, agak susah untuk mau dibersihkan. Karena sudah lama berkarat kaca itu. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati itu seperti kaca, jangan sampai kotor. Bagaimana kaca itu bersihnya, bagaimana pula hati kita seperti itu. Itulah salah satu potret yang kita harus lihat. Jangan sampai nilai-nilai hati kita ya. Mohon maafin karena kurang sehat sedikit. Tenang, semua pada diam, mendengarkan aja. Yang saya katakan tadi, janganlah sampai kita kotori hati kita. Karena kalau sudah hati kotor, semua organ tubuh itu dirusaki oleh hati. Karena hati juga kalau kayak batu, gimana mau bisa bersih? Nggak bisa menerima pendapat orang, ya. Inilah salah satu bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikianlah penyampaian saya, karena ini baru pulang dari Sulawesi, jadi kurang agak serat-serat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.